Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah, embun pagi kali ini tanggal 30 Maret 2022 hadir kembali di Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda 14 Arca Manik Bandung. Alhamdulillah, guru kita semua yang selalu sehat, yang selalu fit, insya Allah berkat dukungan doa kita semua selalu siap hadir dan siap memberikan tausiah yang menyejukkan kita semua, siap memberikan inspirasi, siap memberikan teladan bagi kita semua. Adapun kita akan mencoba tema karena menjelang sebentar lagi kita bulan puasa. Ada organisasi Islam udah nginiin hari Sabtu ya tadi ya. Mudah-mudahan kita juga di tahun ini ibadah puasanya sama, begitupun juga nanti lebarannya sama. Kita akan mencoba mengangkat tema Ramadan sebagai rahmat Allah. Silakan langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, Pak Agung, ya, kita bersyukur tidak henti kepada Allah. Karena bila bersyukur setiap saat, maka katanya akan bahagia setiap keadaan. Ya. Kebahagiaan itu dijemput dengan syukur. Dan syukur itu nisful iman, setengah dari iman. Dua dalam Islam yang setengah dari iman, satu sabar, yang kedua syukur. Masya Allah. Nah, jadi kalau iman dibelah dua, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Jadi orang beriman itu selalu, kalau nggak sabar ya syukur. Sabar, syukur, sabar, syukur. Insya Allah kita bersyukur, tinggal menghitung hari ya, kita akan saum. Betul. Ya. Dan ini salah satu bulan yang paling banyak namanya bulan Ramadan. Itu ada 41 nama ya. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi, itu 39 nama. Kalau surat yang paling banyak namanya surah Al-Fatihah, 36 nama. Ada satu buku Samudra Fatihah, itu nama-namanya itu. Sampai kalau kita baca buku itu kita tahu kenapa baca Fatihah harus diulang-ulang gitu ya. Karena sesuai dengan fungsinya. Surat Fatihah disebut suratul Waqiyah, penangkal berbagai kesulitan. Disebut suratul Thalab, surat permohonan. Makanya kalau kita tidak hafal doa, udah baca Fatihah saja. Karena di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, satu dari 41 nama Ramadan adalah Syahrul Rahmah ya, bulan rahmat. Nah, bulan rahmat ini akan diberikan kepada orang-orang yang berikan rahmat, kasih sayang. Jadi kita akan merasakan bulan Ramadan, bulan kasih sayang atau bulan rahmat bila sebelum Ramadan kita memberikan rahmat kepada siapapun, kasih sayang. Karena rumusnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Sekarang di mana-mana itu, saya kemarin dari Jakarta ada tarhib Ramadan gitu ya. Di mana ada tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut. Menyambut Ramadan. Nah, kenapa ini khusus? Karena Rasul juga menyambut Ramadan sejak bulan Rajab. Berarti 2 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan. Ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa hasil maqasidana wa baligna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kabulkan rencana kami dan sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Nah, supaya sampai usia kita pada Ramadan yang akan datang dan dapat rahmat pada bulan tersebut, maka bulan Sya'ban katanya bulan persiapan terakhir. Ya. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan rekonsiliasi, bulan menyucikan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan dendam sama siapapun. Masya Allah. Nah, jadi bulan Sya'ban, bulan membebaskan permusuhan, bulan membebaskan kebencian. Kata Nabi, jangan saling memaki, jangan saling membenci, jangan saling memfitnah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu diawali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Kita rindu dapat rahmat Allah. Nah, tidak mungkin rahmat Allah mengalir pada orang yang dendam. Tidak mungkin rahmat Allah mengalir pada orang yang benci. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan menghilangkan dendam. Kalau perlu siapapun yang menyakiti kita, walaupun sangat menyakitkan gitu ya. Kalau kita lihat para nabi lah, Nabi Yusuf umpamanya,
itu ketika dimasukkan ke sumur oleh kakak-kakaknya karena cemburu sosial, dan beberapa puluh tahun kemudian kan Nabi Yusuf jadi menteri, ya semacam bulog lah kalau di kita tuh ya tuh. Orang ngantri dulu, ngantri beras, bukan ngantri minyak ya. Ngantri beras semua karena kehilangan beras. Nah, kakak-kakaknya itu ikut ngantri kan. Wah, ini kayak kakak saya yang masukkan ke sumur. Karena Nabi Yusuf ingin dapat rahmat Allah. Begitu lihat kakaknya, ya malu, ya pasti ingat lah itu adiknya, gak berugan. Kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikum yauma. Hari ini tidak ada kebencian untuk kalian. Allahu Akbar. Yaghfirullah lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Karena Allah itu Maha Penyayang. Itu padahal hampir mati. Ya. Dan kebenciannya sangat dahsyat tadi. Wah, itu. Kebenciannya sangat dahsyat. Diabadikan dalam Quran itu luar biasa tadi. Ya. Luar biasa. Jadi dia nyembelih kucing atau nyembelih ayam, di bawah ini darahnya. Karena Nabi Yusuf katanya dimakan oleh harimau, binatang buas. Ayahnya Nabi Yakub kalau nggak salah ya. Itu sampai ya kerinduan yang sangat sama anaknya, dan saat itu Nabi Yusuf mengatakan, bawa aja pakaian ini. Langsung diciumkan kepada ayahnya, dan saking rindu yang sangat, Nabi Yakub itu sampai buta. Ya. Allahu Akbar. Begitu mencium bau anaknya itu hafal kan, karena orang yang cinta itu kan baunya hafal itu ya. Luar biasa. Langsung sembuh. Luar biasa. Dan saat itu Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada kebencian, hari ini tidak ada permusuhan, hari ini tidak ada fitnah, hari ini tidak ada dendam. Nah, kemudian yaghfirullah lakum. Semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Karena dialah yang Maha Penyayang. Jadi karena rindu rahmat Allah, maka hilangkanlah kebencian. Sekalipun orang itu sangat menyakiti kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Luar biasa juga. Karena Nabi Muhammad SAW itu sering diganggu ya. Karena dalam hadis itu, innas salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang saleh itu akan digoncangkan dengan ujian yang sangat berat. Bahkan dalam Al-Quran, zilzalan syadida. Digoncangkan dengan yang sangat berat. Maknanya itu, kalau kita ngambil pohon kelapa, naik itu. Nah, dipetik, sakit kelapa itu. Dijatuhkan ke bawah, sakit kedua. Setelah dibawa, dibuka kapasnya, sakit ketiga. Ambil batoknya, dibuka lagi, ambil dagingnya, sakit lagi, diparut lagi. Diperas lagi ya, keluarlah santan. Masih belum puas. Disatukan kacang hijau, disatukan cendol, supaya hilang itu rasa kelapanya itu. Zilzalan syadida. Tapi Nabi SAW tetap memberikan maaf kepada yang menyakitinya. Sampai ada hadis kan, ketika Nabi ini sangat populer hadis, walaupun beberapa versi ya. Ketika ada yang meludahi, dan yang meludahi juga ternyata belum tahu siapa yang diludahi, begitupun sebaliknya. Tapi ketika Nabi siap diludahi tidak ada, Nabi merenung, ini kemana orang ini katanya. Karena katanya kan dengan disakiti, investasi kebaikan itu bertambah. Dan dosa kita diberikan pada orang itu kan. Kemana ini katanya, kok dosa saya belum habis nih katanya. Sakit, apa yang terjadi? Rasul bawa makanan, nengok, bawa obat, bawa dokter, didoakan. Ya Rasul yang namanya orang baik, doanya ijabah, sembuh. Siapa engkau itu? Saya Muhammad, yang sering kau ludahi. Kata orang ini, yang nyuruh meludahi saya nggak pernah masuk rumah ini. Kenapa tidak membalas kejahatan saya? Nah itu kata Nabi, inni lam ubas la'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Masya Allah. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan rahmat atau kasih sayang. Makanya tidak dirahmati bagaimana ya orang seperti ini ya. Gitu ya. Artinya tadi juga dari zaman dulu juga perbedaan itu juga sangat mencolok. Sangat mencolok. Cemburu sosial itu yang paling mendasar itu. Karena cemburu sosial itu terjadi pembunuhan karena iri dengki ya. Jadi kalau orang iri itu lain. Kalau orang sukses itu langsung, wah ini pasti nggak benar. Orang baik itu lain, dia kuncinya apa? Dia meniru kesuksesan itu, walaupun dalam bidang berbeda. Nah karena itu pemirsa Bandung TV, siapa yang ingin mendapatkan rahmat pada bulan Ramadan, hilangkan dendam, hilangkan kebencian. Siapapun yang menyakiti kita, langsung kita sampaikan. La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullah lakum, wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Semoga Allah mengampuni kalian, dan dialah yang maha pengasih dan penyayang. Surat Yusuf ayat 92 kalau nggak salah. Begitu Pak Agung. Artinya Rasul menyambut 2 bulan menjelang bulan puasa, bulan Rajab, kemudian setelah itu ada Syaban.
artinya saking antusias dan saking bahagianya gitu. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan juga kita juga sebahagia itu tadi. Iya. Terlepas berbagai banyak Kekurangan. macam cobaan, kekurangan yang lain-lain terutama di Indonesia gitu ya, wabil khusus Kota Bandung. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi tadi. Bisa di rumah nanti kita akan coba lanjut lagi. Coba kita lihat dulu beberapa tayangan berikutnya, silakan. Pun pagi Islam memberi solusi. Masih di line telepon kami di 081 di 022 7214 214 atau di 081 2211 6740. Kita akan lanjut kembali. Para rasul itu menghilangkan kebencian, menghilangkan dendam, menghilangkan keserakahan, bahkan juga menghilangkan rasa tamak. Nah, ini tuh jalan-jalan seperti itu apa memang sama Gusti Allah udah dikasih software tertentu atau memang juga ada riadoh-riadoh tertentu yang sehingga melihat terutama aplikasi ngelihat ketika zaman sekarang makin ruwet, makin rumit itu kan, sehingga bisa berbesar hati melihat segala perbedaan, segala kondisi kondisi ya termasuk juga kondisi ekonomi, kondisi sosial politik. Ini gimana Tan? Ya, jadi bisa kita para nabi kan hamba Allah pilihan ya. Yang tidak mungkin seorang nabi dendam ya. Masya Allah. Tidak mungkin seorang nabi itu punya kebencian yang sangat ya. Atau paling minimal pundungan itu. Pundungan ya. Nggak mungkin tadi. Karena penyayangnya lebih besar daripada kebenciannya. Allahu Akbar. Itu nabi ya. Jadi kasih sayangnya lebih besar dibandingkan permusuhan. Damainya lebih besar dibandingkan bermusuhan. Hampurana itu ya. Ampunannya, maafnya lebih besar daripada dendam. Itu ciri para nabi. Makanya dalam hadis diungkapkan, seandainya para nabi pendendam, sudah tidak ada Islam. Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad itu pendendam, tidak ada Islam. Bisa dibayangkan ya, ketika Nabi akan wafat, itu para sahabat itu dikumpulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, kebiasaanmu engkau menangis ketika salat, teruskan. Sayyidina Abu Bakar itu. Karena beliau itu kalau doa, salat nangis terus. Sampai Rasul ngasih gelar rajulun asifun, laki-laki yang gampang menangis. Nah, kepada Sayyidina Ali, Rasul berpesan, kebiasaanmu menjaga pandangan, teruskan. Makanya Rasul ngasih gelar karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena beliau selalu nunduk gitu ya, menjaga pandangan. Nah, kepada Sayyidina Umar lain pesannya. Saya punya tetangga Yahudi katanya. Seandainya aku wafat satu saat, kebiasaanku melayani Yahudi ini teruskan olehmu. Suapin ya. Tapi kamu jangan marah katanya, dengan ocehan lidahnya. Ya amanah dari Nabi yang sangat dimuliakan kan. Hanya Rasul wafat, Sayyidina Umar akan menyuapi orang Yahudi ini, ternyata buta. Kaget karena mau masuk rumahnya itu kedengaran, maaf Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila terus itu ya. Sampai Umar tuh merenung, ini iya gitulah kata orang Sunda itu. Ya disuapin tapi diginiin kan itu kan diginiin. Kemudian kata orang Yahudi ini, kemana yang nyuapin saya kemarin katanya. Karena ini kan disuapin, beda katanya. Beda, kamarnya lemah lembut, gitunya. Lemah lembut, ya, baik katanya. Bahkan katanya dia dengan sabar nunggu kunyahan saya beres setelah berkasih makan. Baru Sayyidina Umar tuh tahu ya, kenapa saya ditugaskan ini. Betul harus bersikap lebih lemah lembut. Fabima rahmati minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah engkau harus punya sifat lemah lembut sama siapapun. Sudah meninggal, kaget Yahudi ini. Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Yang sering kau sebut orang gila. Selama ini nggak tahu bahwa yang nyuapin itu adalah baginda Nabi SAW. Wah, langsung si Yahudi yang buta ini menyesal luar biasa. Kenapa saya membenci orang yang begitu sayang? Padahal kalau yang membenci saya kita harus kasih sayang. Apalagi pada yang sayang sama kita. Di mana makam? Wah, terus segala macam. Dan konon kabarnya sebagai tanda terima kasihku katanya kepada orang yang telah menyuapiku dengan penuh kasih sayang, dia baca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi Islam itu berkembang dengan akhlak yang mulia. Dan ini rahmat Allah berawal dari merahmati. Sayang Allah berawal dari kasih sayang. Tidak mungkin hidayah mengalir pada orang-orang dendam. Masya Allah. Makin dendam orang itu, maka makin hitam hatinya. Kalau udah hitam hatinya, kalau kita bercermin pakai cat hitam, wajah kita nggak kelihatan. Masya Allah. Begitulah gambaran orang-orang yang penuh kebencian. Makanya jangan saling membenci, jangan saling memfitnah. Wa kunu ibadallah ikhwana.
Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini bulan Sya'ban ini benar-benar bulan pacantel, bulan damai mendamaikan, bulan mencairkan yang beku sekaligus menguraikan benang-benang kusut. Karena kita rindu yang namanya dengan sapa ramah, bukan sapa benci ya. Sapa ramah, senyum, itulah agama. Dan Islam itu agama yang damai mendamaikan. Walaupun ada oknum tertentu yang sering menghujat orang tanpa alasan yang jelas gitu kan ya. Sampai dalam Al-Quran itu ada kabar tentang seseorang, fatabayanu, cek kebenarannya, jangan kau viralkan dulu, jangannya ini hoax gitu kan. Nah, yang kedua, ternyata para nabi dan rasul itu apa ya, sudah ditempa oleh Allah dari kecil. Coba lihat, itu waktu saya naik ke kalau dulu itu Bukit Ciaj ya, jadi ini Jabal Kubais, ini tempat Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik gitu. Wahai manusia, berangkatlah haji. Dan konon kabarnya seluruh manusia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Aku siap ini panggilanmu. Siapa yang menjawab 3 kali, maka 3 kali berangkat haji umrohnya. Bahkan 3 keturunan akan berangkat haji. Bahkan 3 gitu. Saya lihat ke Bukit Ciaj ya, itu Jabal Ciaj, itu yang sekarang jadi istana raja. Disitulah Rasul ditempa dengan mengembala kambing. Makanya mayaksal sagiran yandam kabiran. Siapa yang malas waktu kecil sudah gedenya malas. Jadi investasi kebaikan dari kecil itu yang akan mendewasakan sudah besar. Kalau orang berada di dunia nyaman terus kecilnya nggak baik, besarnya nggak baik. Nah, Nabi itu Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yusuf dari kecil itu dididik. Luar biasa. Wah itu emang pahit-pahit semua. Pahit semua itu. Makanya banget, katanya orang sukses itu berawal dari prihatin ya. Keprihatinan itu modal kesuksesan. Saya waktu lihat Bob Sadino ya, itu ya. Ternyata dari berapa 5 telur atau berapa ya. Saya merenung gitu ya. Terus waktu saya ketemu dengan yang Putra Jaya, kalau nggak salah Pak Hanafi itu siapa. Awalnya berlima ya. Ternyata sekarang udah ribuan karyawannya. Ternyata dari nol. Makanya miskin adalah modal kaya. Gagal adalah modal sukses. Apalagi bodoh adalah modal pintar. Makanya sikapi bila ada kelemahan, yakini Allah memberikan kelebihan. Nah, para nabi itu ditempa sejak kecil. Makanya kita kenapa mesantrenkan anak ditempa dengan gatal ya. Itu emang ada dia terlepas disengaja atau tidak, memang kondisinya memang lumayan ini saja, lumayan bisa tidak nyaman lah gitu. Tidak nyaman, karena tidak nyaman dahulu lebih baik daripada sudah dewasa dorong kita ke neraka. Gitu. Lebih baik kita rindu beberapa tahun daripada nanti di akhirat nuntut kita. Makanya tugas kita adalah usaha maksimal untuk menyolehkan anak-anak kita. Nah, para nabi itu dari awal ditinggal ayah. Nabi SAW itu bisa dibayangkan ya, 6 bulan ditinggal ayah, dan berapa lahir ibunya udah meninggal dengan paman, dengan kakek. Wah, luar biasa. Dan ternyata satu, kejujuran. Kejujuran ditanamkan sejak kecil. Di saat orang itu penuh dengan penipuan, sampai ada wailulil mutaffifin ya, neraka bagi orang yang pedagang dan pembeli yang curang. Muncullah seorang nabi, seorang nama Muhammad SAW. Dari Khadijah, saya ke sini ongkosnya segini, beli segini, saya jual segini. Kaget kan orang itu. Itu transparan itu. Transparan itu. Yang dalam hadis, Islam datang dalam keadaan aneh. Jadi orang itu saking rusaknya akhlak, aneh kok ada jujur itu. Kemudian, dan akan kembali aneh kama bada, seperti ketika datang. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah yang aneh itu. Para sahabat tanya, apa ciri yang aneh itu? Allazina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang-orang yang berbuat baik ketika di sekitarnya orang sudah curang. Orang-orang yang jujur di saat orang sekitarnya tidak jujur. Orang-orang yang mengadakan perbaikan di saat orang sekitarnya mengadakan kerusakan. Dan kita butuh orang aneh seperti ini sekarang ini. Di rumah tidur semua, kita tahajud. Nah, itu orang aneh. Gitu ya. Di seorang tidur kita tahajud. Semua sholat duhur 4 kita agak aneh. Tambah ba'diyah, tambah qobliyah. Jadi amalan yang aneh itulah yang ditinggalkan orang lain, kita mengamalkan yang akan mempercepat pertolongan Allah dan rahmat Allah itu mengalir. Gitu Pak. Nanti kita lanjut kita ya. Pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali nih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh ini kita semua. Nanti kita lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan.
Waduh, kusutnya mukamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Band. Hah? Nusantara Si Band? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Band di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron, tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut. Waduh, kusutnya mukamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Band. Hah? Nusantara Si Band? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Band di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi kembali di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Luar biasa kita berdiskusi dengan beliau ini. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah, banyak sekali insight yang membuat kita menjadi insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Dan ini kan menjelang Ramadan tadi ya. Banyak tentu orang yang di tengah kondisi zaman yang semakin hari makin ruwet gitu tadi. Tentu saja ini bulan Ramadan harusnya menjadi bahan perenungan dan bahan meningkatkan iman dan amal taqwa kita. Iya. Coba tuh. Begini, sekarang kan BPJS jadi syarat ya. Jual beli BPJS. Iya. Katanya nabung BPJS, pinjam ke bank BPJS itu bebaskan pikiran, jangan stres. Luar biasa itu. Bebaskan aja lah, biasa-biasa aja, cengek mahal, ngareno sireum. Ya, minyak lah bisa dikulub, bisa biasa aja lah, nggak usah berlebihan. Karena makanan tuh kita cukup banyak kok, dan kenyangnya sama. Bahkan kalau banyak minyak kan kolesterol ya. Saya kemarin ke Jakarta makan telur ya, enak ya, dengan zaitun itu. Saya bilang, Bunda ini dengan apa? Ini telurnya tanpa minyak katanya. Oh gitu sih, gimana? Apa disangrai gitu. Ternyata lebih enak tuh, dan ternyata lebih tahan lama lapar. Saya makan jam 1 kuat itu ya. Mungkin atau ada jaitunnya malam ya. Cuma sikapi jangan stres. Karena beritasnya harus makin lentur tadi. Makin lentur aja, biasa aja. Kalau ini biasa makan beras merah nggak ada, udah singkong aja jalan kok, sama karbohidrat kan itu. Saya kemudian kasih makan, ini Kamis berusaha katanya untuk tidak makan nasi. Sebenarnya kenapa? Karena keluarga saya penghasil kentang. Jadi gimana nih caranya? Ternyata karbohidratnya cukup bagus juga kentang itu. Sedangkan nasi, karbohidrat, kentang kan sama ya. Nah itu,
Ada alternatif. Kita cukup subur negeri kita ini. Tidak ada bawang lah dengan apa. Yang penting kita nutrisinya, vitaminnya tidak berkurang gitu kan. Itu alternatif. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa bulan Ramadan itu momentum tepat ya untuk muhasabah diri itu kan ya. Siapa yang gembira saja. Siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, haramallahu badanu 'alan nar. Haram badannya istiwa api neraka. Siapa yang sedih malah sedih, lu takut berlebihan, itu bisa syirik. Jadi kalau takut berlebihan bisa musyrik. Ini kemana Allah? Termasuk juga takut melihat kenaikan harga-harga yang lain. Biasa aja lah. Agak bahaya tadi ya kalau jadi resah, jadi itu juga jadi bahaya. Pesimistis. Yang penting kita bisa alternatif saum Daud, bisa dengan ubi-ubian, banyak yang lebih murahnya. Saya dulu waktu kecil itu ternyata kalau nggak ada beras pakai ubi singkong bisa tuh, pakai benyir sama. Nah, karena itu saya harap teman-teman semuanya satu yakini bahwa Ramadan adalah bukan bulan yang menyulitkan umatnya. Masya Allah. Justru menghemat umatnya. Al-iqtisad fin nafaqati nisbul ma'isah. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Nah, kedua, Ramadan adalah menjemput jamuan Allah. Karena disitulah ibadah sunnah pahala jadi wajib. Bisa dibayangkan, dilipat gandakan. Terus saja pahala dilipat gandakan. Makanya sikapi dengan penuh kebijakan dan tetap berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Artinya tadi kita bilang untuk fleksibilitas dalam hal makanan yang lain-lain, tidak menafikan juga bahwa kita juga membiarkan pemerintah tidak melakukan aksi-aksi yang lain-lain tadi. Artinya juga kita juga menyeru juga kepada pemerintah atau yang lain-lain biar mengkondisikan segala sesuatunya biar puasa dan kemudian Lebaran juga jadi lancar lah tadi. Jadi gini, itu orang kaya umpamanya ya. Oh dia kaya pasti enak lah makannya sahurnya. Jangan lupa kekayaan tidak identik dengan dimuliakan. Gitu ya. Tidak identik dimuliakan. Dan miskin tidak identik dihinakan. Makanya tidak boleh miskin kaya itu jadi alasan tidak ibadah. Dua-duanya ujian kan? Ini penting, ini jangan nelepon ya, kalau bisa WA ya. Ini banyak. Di WA saja ya nih Bu Udin dan yang nanti akan coba dibacakan di WA-nya ke Pak Ustadz. Nanti jawab serap episode berikut. Jadi satu, yang kelebihan rezeki kesempatan bersedekah. Jadi tilawah, ibadah, sedekah, udah. Tilawah, ibadah, sedekah. 3 amal soleh ini yang menyebabkan rahmat Allah datang. Tapi sebelum Ramadan tiba, kita sucikan dulu diri kita supaya dapat rahmat Allah. Gitu Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mulai saatnya membacakan dari para netizen nih, pemirsa di rumah. Dari 712 tadi ini. Nah, ini juga banyak yang menanyakan juga. Tarhib Ramadan itu sebenarnya apa tadi artinya tadi? Ini kan menjelang Ramadan luar biasa ini. Tarhib itu menyambut Ramadan. Kenapa harus ada menyambut? Kan Rasul mencontohkan. Beliau mengingatkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna ila Ramadan. Karena ini memang bulan spesial tadi. Bulan spesial. Luar biasa. Harus ada penyambutan khusus. Teringat tuh dahulu ya. Jalan yang gelap dikasih lampu. Sehingga orang tuh kalau ke masjid tidak terganggu. Siapa yang menerangi jalan yang gelap, maka akan diterangi di alam kuburnya. Maaf nih lampu-lampu ya pemirsa Bandung TV yang ada pinggir jalan dibesarkan. Ini Ramadan ini. Rumah-rumah di kapur dulu itu. Mukena, apalagi sarung, masjid dipel, yang rambutnya panjang dipendekin, dicuci rambut. Kenapa? Jasmani kita tidak bersih atau rohani kita tidak bersih, jasmani. Itu satu. Sehingga ada suasana tersendiri. Bahkan ada yang sangat penting. Saya waktu kecil itu sahabatmu katanya, tolong periksa jangan pas sahur tidak ada makanan, pas buka tidak ada makanan. Makanya menjelang Ramadan tiba itu bagi-bagi sembako dulu itu. Karena kata Nabi, siapa yang membebaskan yang rasa lapar, menggembirakan yang saum, maka orang itu dipastikan fahuwa mu'minun haqqo. Dia itu mukmin yang sejati. Dan itu harus diingatkan dalam tarhib Ramadan. Ini loh amal kita sebelum Ramadan itu. Karena kalau tidak diingatkan orang bisa lupa. Dan mengingatkan itu harus diulang-ulang.
Karena kita tidak tahu dari mengingatkan ke berapa orang itu bisa datang hidayah kan. Tentu semakin berulang juga cara mengingatkannya semakin elegan lah tadi. Elegan ya, jadi caranya baik, santun, ramah, karena bulan Ramadan itu bulan rekonsiliasi, bulan rahmat. Maka apa yang mesti kita lakukan adalah tarhib itu, menyambut Ramadan. Bahkan saya lihat di beberapa kota ya di Indonesia, justru halal bihalal itu sebelum Ramadan. Saling memaafkan itu, ya itu. Saya temukan di Kalimantan, di NTB dan beberapa tempat yang lain itu halal bihalal. Saya kali loh, biasanya sudah di sini 2 kali katanya. Nah ini mengawali, nanti menyempurnakannya di akhir katanya gitu. Saling memaafkannya gitu ya. Kan tidak semua yang saya maafkan itu bersih. Jadi makanya ada NB-nya kalau surat itu. Gitu. Nah gitu. Jadi tarhib Ramadan artinya menyambut Ramadan supaya orang tidak sedih, bahkan didata ya siapa yang tidak ada makanan dikasih. Jadi buat mereka adalah ujian, buat kita kesempatan untuk membantu. Baik, kita lanjut lagi di 113 tadi ini. Di samping panjang umur, kemudian ada rezeki. Ini tuh apa manfaatnya dari kepanjangan umur sama rezeki itu buat bisa beribadah? Kira-kira apa kan? Jadi gini, ada bahagia dan puncak bahagia. Kullu sa'adati, ya, ada as-sa'adah, kebahagiaan, tapi ada yang puncaknya sa'adah, ra'sul kebahagiaan, ra'sus sa'adah, puncaknya kebahagiaan. Ada yang disebut dengan puncak kebahagiaan. Ada bahagia, ada puncaknya bahagia. Ada istighfar, ada sayyidul istighfar gitu lagi. Ada bahagia, nah, itu panjang umur. Tapi ada ra'sus sa'adah, puncaknya bahagia. Nah, tawilul umuri wa hasuna amaluhu, yang panjang umur dan banyak kebaikannya. Nah, jadi kalau kita dikasih panjang umur, kalau umur kita sudah panjang, tambah kebaikan. Umpamanya nih, alhamdulillah ini tahun ini kita bisa tahajud. Nah, tahun depan target apa? Khatam Quran. Tahun depannya panjang umur, apa? Saya ingin saum Daud umpamanya ya. Tahun depan sampai lagi panjang umur kita, tambah dengan sholat duha. Sehingga dia bersyukur dengan meningkatkan takwa. Itu yang dalam Al-Quran, fattaqullaha la'alakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Makanya banyak orang yang kenapa berhenti duha, kan sudah tercapai cita-cita. Jangan lupa, ibadah itu bukan hanya pas kita minta, tapi termasuk mensyukuri nikmat dengan meningkatkan ibadah. Nah, makanya ulang tahun pernikahan, ulang tahun usia penting dengan cara wahasuna amaluhu, perbaiki kebaikan kita. Bila ada yang belum tercapai, kejar. Bila belum, ya terus kejar. Tapi jangan lupa, semakin lama, pas naik amalnya, pas naik kebaikannya, meninggal dunia, husnul khotimah. Karena hidup ini tujuannya adalah menunggu kematian. Rumah kantor. Nah itu hangan rumah sebenarnya. Dan meninggal dalam Islam itu harus seperti lahir, bersih dosa-dosanya, dan kita akan kembali. Ada yang pulang dengan mempanen tanamannya, ada yang pulang yang tidak panen. Nah, makanya berkarya yang banyak, sehingga pas pulang menuju Allah itu kita penuh dengan amal saleh. Nah, jadi puncak kebahagiaan itu tawilul umuri wa hasuna amaluhu, panjang umur dan banyak kebaikannya. Nah, ini Pak Gun ada yang nanya nih. Kita langsung aja ini. Oke, boleh tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini apa ciri Lailatul Qadar itu? Dari Pak Sugih di KBB ya. Kabupaten Bandung Barat ya, KBB itu ya. Betul. Ya gini Pak Sugih ya. Lailatul Qadar itu Pak Agung ya, itu tergantung yang mengisi malam itu. Makanya Lailatul Qadar akan turun karena malam itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi satu jadikan Lailatul Quran, malam Al-Quran. Makanya konon kabarnya Imam Syafi'i sehari semalam hatam. Ada Sayyidina Utsman bin Affan pernah sholat witir 1 rakaat tapi diakhiri dengan surat An-Nas, dari Al-Baqarah sampai An-Nas dibaca itu. Nah, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 2 hari, 5 hari, semuanya dalam rangka Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan jadikan supaya dapat Lailatul Qadar itu Lailatus Shadaqah, malam yang banyak sedekah. Sayyidina Ibnu Abbas itu pernah di saat orang lain itikaf, beliau tidak ada di masjid, cari gitu. Kemana Ibnu Abbas, kata Nabi? Oh tidak ada ya Rasulullah, tolong cari. Sedang menyantuni ke anak-anak yatim. Saking bahagianya anak yatim itu,
dia sengaja bergilir ingin mencium tangan Ibnu Abbas sebagai tanda terima kasih gitu ya. Setelah itu Ibnu Abbas mengelus-elus tangan, ya Rasulullah, Ibnu Abbas sedang menyantuni anak yatim sehingga dia tidak i'tikaf di masjid. Apa kata Nabi? Siapa yang menggembirakan anak yatim miskin dan doa di penghujung bulan Ramadan, maka pahalanya lebih dari 2 tahun i'tikaf di masjid. Punten ya, kayak dinas perhubungan, polisi lalu lintas, dokter jaga, itu pahalanya besar. Dan itu termasuk nilainya lebih dari 2 tahun i'tikaf di masjid. Nah, itu sedekah di penghujung malam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan, ketiga, jadikan Lailatul ibadah, memperbanyak ibadah. Ada yang menyambut Lailatul Qadar dengan duha, dengan tahajud, dengan sholat hajat, dengan Al-Quran. Jadi ramai sibuk semuanya, tidak ada sempat untuk ngobrol, bincang-bincang, apalagi menggibah orang gitu. Terus sibuk, kenapa? Dia rindu Lailatul Qadar. Nah, ada yang mengatakan Lailatul doa, malam yang tepat untuk berdoa. Nanti gimana cirinya? Kita lihat Ramadan sampai yang akan datang. Apa permohonan kita diijabah? Tidak. Kalau selama setahun berikutnya, tahun berikutnya ada yang diijabah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, bahkan ada yang jangkanya sampai keturunan kita baru diijabah. Oh, Masya Allah. Makanya disadari atau tidak, kita bisa seperti ini karena jeritan orang tua kita ketika menyambut Lailatul Qadar. Itu pentingnya mendoakan orang tua, ziarah ke makomnya, karena sebagai tanda terima kasih kan, ya. Karena orang tua dulu kadang-kadang kan sampai sengaja di masjid itu dipancing dengan makanan supaya orang itu lebih betah di masjid. Ya. Nah, kalau Lailatul Qadar itu malah sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Gitu ya. Gitu ya Pak Sugi ya, Pak Sugi. Ini Pak ini satu lagi nih. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya menghadiri Botram, makan bersama ya. Botram katanya. Katanya niatnya munggah. Tapi saya mau hadir, apa menyalahi atau tidak? Ya gini, yang penting kan hala yahiluhilan, menguraikan benang kusut. Nah, karena kita tuh punya akal, itu bentuk ikhtiar. Nah, kalau hanya ngobrol sesalaman, tidak mungkin. Dipancing dengan ngarujak, dipancing dengan ngalotek, dipancing ngabaso di sangguan, dipancing dengan makan. Yang penting itu bungkusnya. Intinya adalah menguraikan benang kusut. Anu pabaeun-baeun, anu pa kusut jadi beres. Itu intinya. Apa dibungkus dengan botram enggak? Munggah, mapag. Media aja itu bungkusnya kan, yang penting isinya. Kalau kita beli lepet bukan lihat daunnya ya, isinya. Gitu. Hadir aja Bu ya. Kalau saya juga hari ini dari mulai kemarin Senin bawa tram terus. Tapi bagus tuh kemarin kata teman saya Ji Hampura cenah. Malah dahar biasa we di imah ya aya, cuma sasalaman anu penting. Bagus lah saya bilang. Gitu Pak. Oke. Baik. Ntar kita lanjut lagi, tadi masih ada satu segmen. Pemirsa di rumah, ini luar biasa, ini menarik sekali kita nih menjelang Ramadan. Masih ada satu segmen ke depan, coba kita lihat dulu beberapa tayangan berikut, silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih ada sekitar kurang lebih 7-10 menitan kita ke depan. Kita masih akan memanfaatkan waktu ini yang tadi kita langsung aja tadi ya. Ini tadi ada dari netizen 718. Ini pindah ke masjid gara-gara bacaan imam kurang bagus lah gitu kan. Atau entah kepanjangan apa gimana, saya tidak tahu. Ya gini ya, solusi. Imam itu ternyata satu harus orang yang disenangi. Itu ternyata syaratnya juga disenangi secara fisik, bacaan, akhlak gitu kan. Itu menyenangkan lah itu. Menyenangkan, karena kalau tidak disenangi tidak sah berjamaahnya katanya. Allah. Makanya kalau merasa kicip nangis ngewain antong. Gitu. Sesederhana itu. Iya. Tapi yang paling penting adalah bacaan. Nah, solusinya gimana nih kalau bacaan imam itu tidak bagus ya? Memang 3 ya. 1, tamatkan tarawih kita, di rumah tarawih lagi. Niat menyempurnakan. Nah, kedua, aktif ngasih tahu ke imam itu, tentu dengan qaulan karimah, kata-kata yang memuliakan. Ngiring bingah bapak atau jadi imam sekedik bapak kayak bagus tuh. Jadi gimana supaya nasrul haq bil haq, menolong yang benar dengan cara benar.
Nah, ketiga, Sayyidina Ali kalau diingatkan berkali-kali juga belum berubah, baru pindah katanya tempatnya. Ya. Cuma sebaiknya gini ya, makanya musyawarah kecil lah antara pengurus. Jadwal imam siapa gitu kan, jadwal imam. Karena kalau idealis itu nggak bisa yang cari idealis itu, karena kita bukan orang yang idealis, pasti banyak kekurangan kan. Betul, luar biasa. Nah, yang imam itu hanya itu jadi imam, daripada yang bagus bacanya tidak ke masjid. Jadi kita ngasih solusi. Ya, makanya yang bagus bacanya harus rajin ke masjidnya supaya kita juga dapat poin ibadah. Karena kan sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Karena kan ada juga orang yang bagus bacaannya jarang ke masjid juga. Jarang ke masjid. Ada juga itu tadi. Wah, banyak. Itu Allah. adana goreng, saya adan tara dinya. Harus adana tara ke masjid udah itu. Daripada nggak ada yang adan. Nah, jadi yang ada tuh yang terbaik. Kayak lihat istri udah jelek, itu pakai aja itu udah penuh galau semua sepatunya gitu ya. Syukuri yang ada. Itu jadi 3 caranya. Jadi sebelum kita ke yang lain, makanya tarwih itu dari masjid jadi masajid. Satu masjid jadi banyak masjid keliling gitu kan. Boleh lah. Mau di Salman, mau di Siqomah silakan keliling. Nah, satu, kedua, jangan lupa kita selaku jamaah harus patuh aktif memberikan masukan. Nah, kalau perlu kita mendatangkan imam. Ulang kritik terus tapi itu nggak kasih solusi. Betul. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi setelah tadi masalah imam, bacaan imam. Ini tadi, nah barokah itu katanya apa sih sebenarnya yang hampir setiap orang itu bilang mudah-mudahan barokah. Kemudian juga ada juga di agama lain juga berkat. Iya. Itu perbedaan yang kayak gitu. Ada doa ya kalau Nabi ada sahabatnya pindah rumah. Membimbing satu doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Jadi rumah itu ternyata bukan hanya konstruksi. Wah, kokoh besinya gitu ya, luas tamannya, wah permadaninya. Kalau perlu katanya busa jadi permadaninya gitu. Itu bukan hanya itu, tapi berkahnya. Nah, berkah itu birkah, artinya mengalir air. Barokah mengalir kasih sayang Allah yang menimbulkan orang itu saling menyayangi. Jadi saat Tuhan hadir, saat Allah hadir antara manusia, maka tercipta antar manusia itu kasih sayang. So, ada hadis ini, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarifki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan pada rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi kalau manusia sudah saling menghujat, saling menjelekkan, saling memfitnah, itu Allah tidak ada di situ. Makanya benar di pundak kita dipertaruhkan nama Allah. Makanya harus ingat itu. Kesabaran Nabi mengatakan, tahan amarah katanya. Tahan amarah. Innal ghadaba minasyaitan. Amarah itu sama dengan orang-orang mengikuti ajaran setan. Ya pasiflah, tidak terpancing. Jangan kalau udah wilayah pertengkaran mundur, wilayah pasya mundur, kita pasif. Tapi wilayah kebaikan harus paling depan. Gitu. Itu barokah. Nah, selanjutnya gimana supaya kita barokah, gitu kan? Nah, satu dengan saling memaafkan. Makanya ketika saling memaafkan, apa dibungkus dengan munggah, dengan botram, saat itu ada keberkahan. Kenapa? Sebelum tangan lepas itu sudah dimaafkan dosa-dosanya. Makanya orang yang dendam tidak berkah. Jangan minta doa kepada orang yang dendam. Karena dia doakan. Gitu. Ketiga, barokah itu fa innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu datang karena kebersamaan. Terutama dalam kebaikan. Kebersamaan dalam kerja bakti, kebersamaan dalam sholat, kebersamaan dalam berbagai kebaikan. Itu yang menyebabkan barokah. Makanya selama manusia kerjasama dalam kebaikan, pijambi syaitan. Setan itu stres katanya. Masya Allah. Gitu, Pak. Gitu ya Pak Sugih ya masalahnya. Ya. Mangga. Dan satu lagi terakhir tadi, ini yang menjadi fenomena di Kota Bandung, ya mobil khusus Kota Bandung gitu ya, mungkin juga Indonesia atau juga seluruh dunia. Bagaimana caranya menghadapi zaman yang makin kesini makin luar biasa gitu tadi ya, agar tidak mudah putus asa? Pertama, berhusnudzonlah kepada Allah. Masya Allah. Begitu sudah mentok sana sini, banyaklah baca doa, Robbi habli hukma wa alhikni bis salihin. Itu Asy-Syu'ara 83. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah. Masya Allah. Berikan kepadaku hikmah. Robbi habli wa bis salihin. Wa adkhilni bis salihin. Dan kelompokkan aku menjadi orang-orang yang saleh. Tetap kesolehan jangan berkurang. Nah, itu satu. Yang kedua, jangan lupa
ketika menghadapi masalah cukup berat, potensi kita dimaksimalkan. Pokoknya nih, saya kemarin pergi ke satu tempat, ya dia baru PHK. Saya tanya, Kang, apa selanjutnya? Saya dapat pesangon kecil Pak Ustadz katanya. Akhirnya saya coba katanya. Orang gagal itu orang yang tidak pernah mencoba. Masya Allah. Diulang ya, orang gagal itu orang yang tidak pernah mencoba. Dia coba bisnis jangkrik ya, jangkrik itu. Tek. Dia baca Google gitu ya. Terus channelnya ini, terus langsung kontak. Sekarang jemput tuh. Ternak dia paling bagus ternyata. Jadi udaranya itu cocok di tempat itu. Kemarin bapaknya cerita, Kang Haji, cina ini pun anak nggak beli motor jangkrik, motor jangkrik. Rupanya dari jangkrik dapat laba beli motor. Asalnya ketika jadi satpam belum bisa beli motor ya. Jadi semua ada hikmah. Jadi pedang itu akan tajam kalau keluar dari sarangnya. Jadi potensi kita akan muncul setelah kita PHK. Makanya harus segera berpikir, ini nih bisnis. Karena ternyata potensi kita itu muncul setelah kita menghadapi ujian dan cobaan. Kalau nggak ada diuji, tenang-tenang aja kan, tiap bulan ngambil. Sekarang ini dengan dia bekerja, memperkerjakan orang, wah itu Masya Allah. Kemudian yang ternak lele juga, hanya di loteng kan, pakai deklit apalah gitu kan. Terus gimana caranya? Wah gampang Kang, jeung lele mah teu ogohan. Saya juga ingin anak saya jadi lele, mah teu ogohan. Dan dalam waktu 1 tahun itu subhanallah, rumah sudah lunas, mobil sudah lunas. Karena kan bisa dibayangkan lah, dia juga sebagai pedagang pecel lele, dia juga menjual, ya kebayang lah. Makanya gimana supaya aziz lihal ma'isah, taraf hidup ini harus berubah lebih baik. Nah, dan orang-orang yang putus asa, jangankan ngubah bangsanya, ngubah dirinya aja nggak bisa. Makanya kata Nabi, selama ada ibu yang menyusui anak, berarti masih ada harapan hidup. Karena tidak mungkin menyusui anak itu gratis, ada harapan hidup. Kata Nabi, ciri rahmat Allah itu adalah bila umatku masih ada cita-cita. Kalau sudah hilang cita-cita, dia sudah putus asa. Sampai saya pernah merenung ya dengan isi saya itu. Dulu pernah ingin rumah ada balkonnya gitu, lihat Bandung. Ternyata 25 tahun baru kecapai. Itu 20 tahun ya. Luar biasa. Karena kalau langsung jadi disangka munjung gitu. Proses itu ya. Nah, nikmati proses itu karena ternyata dari proses yang lama akan menghasilkan yang bagus. Baik. Luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ini kita pagi ini kita bercerita banyak hal ya. Penuh dengan kisah inspiratif gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil itu semua gitu ya, menjadi pelajaran yang amat berharga buat hidup kita ke depan. Baik pemirsa di rumah, embun pagi kita kali ini akan berakhir. Mudah-mudahan Rabu depan kita akan ketemu lagi ya. Silakan kita dibaca doa dulu. Nah, pemirsa Bandung TV, atas nama pribadi dan kru Bandung TV, mohon dimaafkan bila ada khilaf. Yang kedua, yang paling penting, wabaligna ila Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai Ramadan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa hasil maqasidana wa baligna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Bila usiaku sampai pada Ramadan yang akan datang, jadikan Ramadan tahun ini awal diijabah doa kami, awal kesolehan anak cucu kami, awal dikabulkan rencana kami, awal disembuhkan yang sakit, awal dibuka pintu kemudahan dan ditutup pintu-pintu kesedihan. Awal dibuka pintu kemudahan, ditutup pintu-pintu kesulitan. Jadikan Ramadan tahun ini awal dibuka rezeki yang lebih berkah untuk kami. Bila jauh dekatkan, bila sulit permudah, bila sedikit perbanyak, bila rezeki dapat pekerjaan kami, ya Allah, jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang baik yang bisa mengubah nasib kami lebih baik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di embun pagi Rabu. Kita doakan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.